Dipersembahkan oleh Emco. Selongsong bilah-bilah pendek bambu itu berjajar, terikat satu sama lain. Bila digetarkan mengeluarkan nada tertentu. Jika nada tersebut diatur saling bersahutan satu dengan yang lain, tergubah nada menjadi lagu yang merdu untuk didengar. Inilah angklung, alat musik khas Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Berbahan dasar bambu, jenis tanaman yang tumbuh subur di daerah Priangan. Istilah angklung lahir dari bahasa Sunda yaitu angkleng-angklengan, merujuk pada gerakan tubuh para pemain yang mengikuti irama lagu. Selain itu, kata angklung bisa berasal dari bunyi klung, nada yang keluar ketika bilah-bilah bambu digerakkan. Dalam catatan sejarah, angklung telah dikenal masyarakat Sunda sejak abad 12 sampai abad ke-16. Sejarah angklung di Jawa Barat, jadi angklung sudah dikenal di masa Jawa Barat sejak tahun 400-an Masehi. Jadi sejak sebelum kerajaan Pajajaran juga sudah di. Nah, hal ini peninggalannya misalnya seperti angklung di Baduy, Banten. Kemudian di Banten ada angklung. Nah, kemudian untuk di Banten itu dikatakan angklungnya angklung yang lama, jadi angklung buhun namanya. Kemudian di Ciamis ada angklung badut, ya. Kemudian di Garut sudah agak ke sini masuk Islam. Jadi di Sanding itu ada angklung seret, dan yang ke sininya lagi sudah ada segi-segi kemajuan dari pertunjukan, yaitu angklung buncis di Arjasari, Banjaran, Bandung. Fungsi utamanya adalah bagian dari prosesi ritual masa awal tanam padi. Karena dalam keyakinan masyarakat Baduy saat itu, Nyai Sri Pocahi atau Dewi Sri, simbol kehidupan pemberi padi makanan pokok sehari-hari, sangat terpikat dengan alunan nada angklung. Sehingga jika sering diperdengarkan, dirinya mau turun ke bumi dan menyuburkan padi yang ditanam. Kita bercerita mengenai angklung buhun. Nah, angklung buhun ini erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat Jawa Barat yang agraris. Jadi angklung itu hanya diperuntukkan untuk upacara-upacara yang berkaitan dengan cocok tanam, yaitu padi. Umpamanya di Baduy. Sejak pemilihan bibit itu angklung dibunyikan. Malam hari semalam suntuk, jadi dibunyikan. Jadi petani menyediakan benihnya. Kemudian besoknya pada saat kebun karena padi huma, jadi padi di ladang. Nah, sudah siap. Nah, maka angklung dibunyikan sekeliling dari kebun itu, jadi tidak hentinya. Nah, petani baru menanam padi, ngasek, ya. Jadi menanam padi, ditugal di kebun gitu. Nah, itu terus sampai selesai penanaman. Kemudian ini cerita di Badut. Kemudian nanti pada saat padi sudah menjelang mau berbuah, namanya ngubaran pare. Jadi angklung dibunyikan lagi bermain. Jadi berhari-hari angklung itu. Ya, jadi ini. Fungsi lain angklung adalah penggugah semangat rakyat dalam menghadapi kesulitan, peperangan, penderitaan, sehingga membangkitkan lagi optimisme untuk menang. Begitu pentingnya alat musik ini, angklung pernah dilarang dimainkan oleh Belanda pada masa penjajahan.
untuk meredam gelora perlawanan rakyat. Tradisi memainkan angklung dalam upacara perayaan panen padi atau syukuran masih dapat kita lihat dalam perhelatan-perhelatan budaya seperti Seren Tahun yang disertai dengan arak-arakan membawa hasil bumi yang dipanen. Ini kaitannya di itu. Demikian juga misalnya di Cisolok ini. Jadi ada. Jadi masih sebagai artinya turunan atau dari kerajaan Pajajaran dulu, yaitu di sana di kampung ini menanam padi juga dengan membunyikan angklung. Angklungnya hanya 2 di sana, jadi sangat lagunya menyayat tadi ini sangat mendekat kepada religius. Jadi nah, jadi hanya sayup-sayup angklungnya dengan ini. Nah, lalu angklung setelah penanaman selesai menuai padi. Ini masih berlangsung sekarang di selatan Sukabumi. Kalau misalnya panen, nah panen ada acara ngampihkeun pare. Jadi menyimpan pare ke lumbung. Jadi ngampihkeun pare kaleut jadi itu dari penjemuran itu dibunyikan angklung dengan dog loyor diarak, jadi artinya diiringi, jadi seperti ya karnaval lah gitu sampai dibunyikan angklung. Jadi intinya masyarakat petani sangat menghormati kepada sumber kehidupan mereka, yaitu padi. Jadi padi dikaitkan dengan Dewi Pohaci. Mereka itu sebagai tanda syukuran berterima kasih mendapat hasil panen. Jadi mereka membunyikan angklung ini. Dipersembahkan oleh Emco. Daeng Sutikna dan Ujo adalah 2 nama yang memiliki andil besar dalam membesarkan, mempopulerkan angklung sebagai identitas kesenian bangsa, sekaligus warisan budaya dunia. Daeng Sutikna, pendidik seniman, seni musik dikuasai secara teoritik maupun praktikal. Seluruh hidupnya dicurahkan untuk mengangkat angklung menjadi kesenian yang berkelas dunia. Angklung buatan Pak Daeng ini mula-mula dimainkan oleh anak-anak pramuka, kalau dulu pandu, ya, karena beliau sebagai pembina pandu juga di kepanduan. Jadi dimainkan di luar sekolah, jadi belum masuk ke sekolah. Jadi dimainkan oleh anak-anak pandu gitu. Jadi saat itu juga pada konferensi selanjutnya di di Jakarta, Bung Karno mengundang jadi ke istana. Jadi tahun 47-48 angklung sudah bermain di istana di Jakarta. Sekarang sejalan dengan perkembangan musik diatonis, nah murid Pak Daeng juga kakak angkatan dari saya, yaitu Pak Ujo. Pak Ujo membuat angklung pentatonis lengkap, laras pelog, laras salendro, ya, madenda. Nah, jadi perkembangan angklung itu menjadi Pak Daeng ya menggali mengenai angklung diatonis. Kalau Pak Ujo sistemnya pentatonis, jadi mengadopsi dari gamelan atau kacapi angklungnya. Jadi lahirlah angklung pentatonis yang sempurna. Itu adalah Pak Ujo, jasanya Pak Ujo. Berikutnya adalah Ujo. Mantan asisten Daeng Sutikna ini berhasil melestarikan angklung dengan mendirikan Saung Ujo.
tempat tujuan wisata di Bandung yang menyuguhkan pertunjukan kolaborasi musik angklung dengan tarian kesenian lainnya. Kebetulan pada tahun 1955 ada peristiwa besar di Bandung, yaitu Konferensi Asia Afrika. Nah, disitulah kesempatan Bapak Daeng Sutigna yang gurunya almarhum saya Ujo Ngalagena bagaimana memperkenalkan angklung di forum dunia. Makin termotivasilah Bapak untuk mempelajari angklung lebih jauh yang tadinya hanya belajar membuat saja, kemudian juga mencoba mensosialisasikan juga kepada lingkungan di sekitar komplek kami yang dulu sangat kampung sekali di daerah Padasuka ini. Tidak ada orang kota yang mungkin susah cari Padasuka itu karena jalannya juga tidak bagus begitu. Nah, beliau yang melakukan adalah selain angklung yang Pak Daeng buat yang bertangan nada diatonis atau kromatis, Bapak mewujudkan juga dalam angklung yang berskala nada tradisional, pentatonis atau yang lebih dikenal di dalam karawitan itu ada nada salendro, ada nada denda, ada nada pelok, degung. Kenapa itu lebih ditonjolkan? Karena Bapak sendiri melihat perkembangan angklung-angklung tradisional tersebut akan sangat susah dikenal lagi kalau tidak Bapak hantarkan di dalam inovasi Bapak untuk disampaikan bahwa angklung yang pentatonis pun bisa berkiprah memperkaya hiburan di masyarakat Bandung lah pada saat itu. Untuk mendapatkan nada yang diinginkan, proses pembuatan angklung menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Mulai dari umur bambu. Bahan terbaik didapat pada usia bambu 4-6 tahun. Waktu tebang antara jam 9 pagi hingga jam 3 sore di musim kemarau. Pengawetan selama setahun direndam dalam air atau diasapi di perapian untuk menghilangkan kadar air. Setelah didapatkan bahan mentah yang berkualitas, bilah bambu dipotong-potong menjadi bakalan. Bilah bambu lainnya dipotong untuk dijadikan rangka atau tiang. Bakalan tersebut dibuat nada dengan menyesuaikan panjang tabung dan tinggi lubang. Pembentukan nada dasar ini merupakan proses paling penting dalam pembuatan angklung. Mengecek nada suara bambu dihasilkan dengan cara bambu dibenturkan dengan benda lain atau dengan cara bambu ditiup. Berikutnya adalah pembuatan tiang. Rangka tiang disesuaikan dengan jenis dan ukuran. Sebelum dirangkai menjadi angklung, tabung dan rangka direndam dalam cairan khusus, kemudian dianginkan. Setelah benar-benar kering, baru dirangkai dengan ikatan rotan menjadi sebuah alat musik angklung. Proses penyeteman dilakukan dengan meninggikan dan menurunkan nada, dengan memotong bagian atas sedikit untuk meninggikan atau menyerut kedua sisi untuk merendahkan suara. Tuner menjadi alat bantu penyeteman nada sehingga sesuai dengan yang diharapkan. Jenis nada pada angklung ada yang diatonik juga pentatonik. Jenis angklung diatonik dimainkan untuk lagu-lagu pop, rock, dan lagu barat lainnya. Sementara angklung pentatonik diperuntukkan untuk musik-musik tradisional. Tiap ukuran dan jenis memiliki nama dan fungsi masing-masing, seperti angklung induk, bapak, anak, kecer, dog-dog. Dipersembahkan oleh Emco. Puluhan anak berjejer rapi. Di hadapannya ragam jenis angklung bergelantungan. Di bawah panduan sang konduktor, mereka menggetar angklung sesuai dengan lagu yang dimainkan. Cinta budaya lokal tumbuh dalam suasana penuh keceriaan. Nah, angklung. Angklung terdiri dari 2 tabung atau lebih. Ya, angklung buhun itu 3 bisa. Jadi ini diistilahkan tabung indung, tabung anak. Jadi ada lagi anak yang kecil. Nah, yang pertama, angklung ini dari segi penampilan fisik. Tadi disebutkan ada angklung indung, angklung anak. Di mana indung menghadap ke anak. Jadi ini kalau di dalam pendidikan tuturi handayani. Jadi orang tua ada di belakang gitu. Dan ini, jadi selalu jadi demikian. Nah, kemudian
Angklung ini, dalam satu buah angklung itu nadanya sama, yaitu jadi kalau ini nada G, ini nada G. Jadi antara indung, ya, ibu dengan anak menyuarakan suara yang sama, jadi tidak bertentangan. Jadi begitu, jadi itu lalu. Nah, kemudian dalam bunyi angklung yang baik itu harus bunyinya bersama-sama. Jadi antara getaran tabung indung, tabung anak ini besar kecil itu harus sama, sehingga hetakannya itu harus sama, sehingga bunyinya padu. Jadi hanya satu suaranya begitu. Nah, sebenarnya tabung anak fungsinya adalah sebagai penguat dari nada ini, nada yang dimaksud, yaitu nada indungnya. Jadi ini penguat, ya. Nah, itu dari segi apa yang kita pelajari dari angklung itu. Kemudian tatanan angklung. Jadi angklung misalnya dari strukturnya itu ada angklung besar, angklung kecil. Nah, dirangkai dalam ini satu. Ini bagian alas, ya, tabung dasar ini sebagai ini. Ini apa? Palang-palang ini pengikat jadi. Nah, lalu ini tiang. Satu kesatuan. Jadi indung anak itu dalam satu rumah, dalam satu tempat yang selalu berdampingan. Jadi dalam satu ikatan, indung anak dalam suatu ikatan satu rumah. Jadi tidak berbeda-beda tempat. Nah itu. Sebagai alat tradisional, angklung memiliki banyak manfaat selain urusan memainkan nada. Lewat angklung, pelajar Indonesia bisa diajak memahami makna berkesenian dan cinta terhadap kreasi bangsanya. Angklung ini mempunyai nilai-nilai pedagogis yang sangat baik, sehingga Pak Daeng melahirkan 5M jadi dari angklung itu. Murah, mudah memainkannya, ya. Menarik, setiap orang tertarik. Mendidik, ya itu kerjasama, kemudian saling menghargai, dan mendidik dan massal. Angklung dimainkan oleh banyak, minimal di dalam kelas 40 orang. Tapi sekarang sudah melahirkan angklung misalnya di New York 5.000 pemain. Kemarin di Australia tahun 14 6.000 sekian, ya. Dan sehingga angklung sekarang banyak diminati oleh para pemusik, para pendidik, sekolah-sekolah, dan untuk permintaan angklung ini sungguh luar biasa. Oleh karena itu, angklung banyak didorong menjadi kurikulum di sekolah. Memperhalus budi pekerti melalui berkesenian dapat dilakukan dengan menjadikan angklung mata pelajaran di sekolah. Prestis angklung lainnya adalah menjadi bagian kekayaan musik dunia. Sebagai alat musik warisan budaya dunia, The World Music Heritage pada November 2010 di Nairobi, Kenya. Ada sesuatu keunikan, pertama kan adanya di Indonesia angklung itu. Bambunya sendiri tumbuhnya hanya di Pulau Jawa gitu, lebih kecil lagi. Kemudian juga ternyata masyarakat juga menyenangi akan dan hidup pada saat waktu di Ajo Ekonomi, tidak saja yang modern Pak Daeng yang bisa ditampil di sekolah-sekolah, juga di masyarakat di daerah-daerah Jawa Barat yang pinggiran seperti di Sagaranten, Cisolok, Sukabumi itu, kemudian juga di daerah Baduy, di daerah yang dekat Bandung, di daerah Banjaran, di Arjasari, di Ciamis juga angklung daerah ada. Jadi
Jadi UNESCO betul, angklung is Indonesia. Tapi mereka menyatakannya warisan budaya tak benda dunia berasal dari Indonesia. Ini yang juga ada lampu kuning nih buat bangsa Indonesia. Apa saya maksud lampu kuning? Ini berarti kita harus memelihara, melestarikan. Sebab kalau tidak, bunyi dari kalimat tersebut bukan artinya orang lain melarang untuk mengembangkan. Sah-sah, bahkan bebas siapapun. Jadi kalau negara lain nanti mengembangkan, jangan salahkan negara lain. Tidak ada undang tidak melarang, betul. Bahkan kita juga nanti akan diklaim kalau orang lain yang mengembangkan kita melarang, itu bahaya bagi kita. Nah, itulah yang saya nampak ini. Jadi bangsa kita jangan kalah bersaing dengan pihak lain nanti yang tertarik tentang angklung. Gitu. Karena siapa saja orang di dunia boleh bermain angklung. Tapi mereka tidak bisa mengklaim angklung misalnya dari negara mana gitu. Tetap dari Indonesia karena UNESCO begitu. Tapi kalau lebih maju mereka dalam budayanya, tinggal bangsa kita mau gitu komit konsisten untuk memelihara, lebih mengembangkan daripada negara luar gitulah. Lewat angklung, bangsa ini diajak kembali menemukan jati diri bangsanya. Karena bermain angklung berarti menggulati nilai-nilai dasar kerjasama, saling menghormati, dan keharmonisan sosial. Mengenai angklung. Nah sekarang lagi, angklung ini hanya membunyikan satu nada. Nah tadi kerjasama. Angklung ini tidak bisa bermain lagu kalau mengandalkan dirinya sendiri. Sehingga angklung ini, kalau ini do, membutuhkan angklung berikutnya. Re, mi, fa, sol, la, ti, do. Sehingga merangkai suatu susunan melodi dan bisa dimainkan, mendapatkan sebuah lagu yang indah. Jadi angklung membentuk suatu kerjasama, membuat harmoni lagu, dan menghasilkan lagu yang jadi itu dari angklung. Untuk mengawal kualitas nada agar terjaga, pembenahan dilakukan mulai dari hulu hingga hilir. Pemilihan bibit bambu yang selektif, standarisasi kadar air bambu, proses produksi juga melibatkan penelitian dari perguruan tinggi dan support teknologi. Satu lagi yang akan kami lakukan dengan pemerintah itu adalah standarisasi nasional angklung, SNI angklung. Karena di lapangan itu angklung bermacam-macam modelnya. Dan yang paling saya memprihatinkan, wujudnya saja angklung. Suaranya kemana, bentuknya bagaimana, ini kalau tidak segera dilakukan basic untuk yang beginilah namanya angklung di sekolah, beginilah yang namanya musik angklung, alat angklung yang betul bisa pakai musik. Kami sudah sounding juga itu melalui nanti ada bagian balai di Kementerian Perindustrian nanti yang akan kami merapatnya di situ. Nah, mudah-mudahan nanti setelah ada standarisasi angklung nasional ini, berarti kami juga harus merapat ke pengrajin nih. Ini nih, yang beginilah angklung sekolah. Itulah namanya kami sampaikan kalau itu terwujud, pemulihan angklung di Indonesia itu tidak sebatas pertama wujud angklungnya saja, mainnya saja, tapi juga dari segi estetika atau segi quality angklungnya bisa indah, bisa awet dipakai, dan yang jelas harus bisa disosialisasikan secara meluas gitu di masyarakat. Tepuk tangan riuh dari ratusan wisatawan mengiringi penampilan grup angklung siang itu. Beberapa lagu populer barat disuguhkan membuat suasana semakin hangat. Lewat angklung, hubungan budaya menjadi bermakna, seperti bambu yang tak mudah lekang oleh cuaca. Dipersembahkan oleh Emco.